Bismillahirrahmanirrahim. Kiamat. Kapankah datangnya kiamat itu? Datangnya kiamat kubro dan datangnya kiamat sugro. Kiamat kecil dan kiamat kubro, kiamat besar itu kapan datangnya? Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sedang duduk-duduk dengan para sahabat-sahabatnya, datanglah lelaki yang tampan dan mendekatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, salah satunya seraya bertanya, Muhammad, kapankah datangnya hari kiamat itu? Setelah mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad menjawab bahwa kiamat itu adalah urusan Tuhanku. Nabi Muhammad tidak tahu, apalagi seluruh manusia. Semuanya menjadi urusan Allah. Karena Allah lah yang menggelar seluruh manusia. Anggapan kita semua, anggapan manusia bahwa kiamat itu apa yang diangan-angankan selama ini. Bahwa datangnya kiamat itu dengan apa yang dibayang-bayangkan selama ini. Hancur leburnya langit dan bumi. Hancur leburnya pasak-pasak bumi, gunung-gunung bertabrakan seperti kapas-kapas yang berterbangan. Itu semua kiasan-kiasan. Bukan makna yang sebenarnya, itu cuma kiasan saja. Di dalam Al-Quran itu penuh dengan kiasan-kiasan. Penuh dengan sanepan-sanepan. Berhubung yang memahami hawa nafsu, maka diartikanlah semua isi Al-Quran ini seolah-olah pemahamannya badan-badania ini sebagai pelaku di dalam Al-Quran ini. Maknanya semuanya mengandung hukum badania. Semuanya mengandung hukum ragania. Semuanya mengandung hukum syariat manusianya. Karena yang memahami dirinya lebih wujud daripada Tuhannya di hatinya, ya diartikan sesuai hawa nafsu manusianya. Seolah-olah semua cerita-cerita yang ada di Al-Quran itu disosok-sosokkan. Allah disosokkan, malaikat disosokkan, setan disosokkan, manusia disosokkan, neraka disosokkan, surga disosokkan, semuanya serba disosok-sosokkan. Seperti ceritanya ayahnya Nabi Ibrahim, yakni yang bekerja sebagai pembuat berhala. Kemudian setelah dipahat berhala-berhala itu, lalu disembah-sembah sendiri oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Coba kita hayati dengan hati. Itu semua kan sifat-sifat diri manusia kita selama ini. Seperti ayahnya Nabi Ibrahim. Apa itu? Kita merasa berilmu sendiri. Kemudian kita bangga-banggakan sendiri ilmu kita. Kita merasa berbuat amal-amal sendiri.
kemudian kita bangga-banggakan dan kita mulia-muliakan amal-amal dan ilmu-ilmu kita sendiri di hati kita. Apakah itu tidak sama dengan kedudukan ayahnya Nabi Ibrahim? Coba hayati dengan hati kita. Contohnya lagi saat kaumnya Nabi Musa, yakni Raja Fir'aun. Di dalam hati Nabi Musa yang ada hanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Musanya tidak ada. Akan tetapi musuhnya Nabi Musa di dalam hatinya yakni Fir'aun, yang ada yang wujud di dalam hatinya hanyalah Fir'aunnya daripada pencipta Fir'aunnya. Itu pun kan sama dengan kita semua selama ini. Yang merasa diri kita lebih wujud daripada wujud Tuhan kita. Kita merasa lebih hidup daripada hidup Tuhan kita. Kita merasa lebih berkuasa daripada Tuhan kita di hati kita. Apakah itu tidak sama Fir'aunnya? Itulah indahnya kiasan-kiasan yang ada di dalam Al-Quran itu. Indah, sungguh indah bahasa-bahasa Sang Pencipta itu. Sehingga kita yang belum memahami sampai di sini mengartikan, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa-bahasa syariat saja. Bahasa-bahasa lakunya badan saja. Bila kisah-kisah seperti kisahnya ayahnya Nabi Ibrahim, seperti kisahnya Fir'aun, seperti kisahnya kaumnya Nabi Lut itu terjadi dulu, yang lalu dahulu, yaitu sama saja dengan menganggap Al-Quran itu hanya cerita-cerita, hanya dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu saja. Berarti Al-Quran tidak suci. Berarti Al-Quran tidak berfungsi pada diri manusia kita. Karena kita menganggap itu kan kisah-kisah orang zaman dulu. Padahal sesungguhnya semua kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya sudah ada di dalam tiap-tiap diri jiwa manusianya yang mati kesadarannya kepada Tuhannya. Ada di dalam tiap-tiap diri manusia yang masih keras hatinya seperti kerasnya batu. Akhirnya jadi bahan bakarnya neraka dan dibakar bersama iblis dan setan di dalamnya. Itulah azab-azab kubur, azab-azab jahanam yang sesungguh-sungguhnya. Yang manusia tidak pernah tahu. Manusia pengetahuannya hanyalah dengan bayang-bayang, angan-angan, ayang-ayang. Manusianya saja imajinasi manusianya. Karena manusianya telah jadi setan, telah jadi jin yang panas di dalam hatinya. Karena cinta di dalam hatinya bukan cinta kepada Tuhannya, akan tetapi cinta pada dunia yang memanaskan hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kematian yang kedua, yakni ketika datang detik-detik akil balai, ketika manusia mulai ingkar kepada Tuhannya, ketika manusia mulai lepas dari kekuasaan Tuhannya, ketika manusia mulai syirik, mulai mensekutukan Tuhannya dengan dirinya di hatinya, itulah kematian yang kedua. Dengan kematian yang kedua itulah berlakulah alam barzah. Setelah manusianya, jiwanya yang keras melebihi kerasnya batu dikubur di dalam
kuburan jasad-jasad yang dari tanah ini, manusia menghadapi alam barzah. Alam apa? Alam penantian. Menantikan, menunggu hari kiamat datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam alam barzah itu dikatakan saking dekatnya matahari, sekilan seperti tangkilannya badan ini, saking dekatnya, saking panasnya, sehingga manusia kepanasan dan sehingga manusia berkeringat. Kadang keringatnya menenggelamkan mata kakinya, kadang keringatnya menenggelamkan kedua lututnya, kadang keringatnya menenggelamkan sampai kepada pusatnya, kepada udelnya, kepada pusarnya. Kadang manusia tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai di dalam dagunya. Dan bahkan manusia tenggelam dengan keringatnya sendiri, dengan daya upayanya sendiri. Tenggelam dan kelepak-kelepak di dalam dirinya sendiri. Inilah makna alam barzah itu, alam penantian itu, azab kubur itu, siksa kubur itu. Kapan terjadinya? Ketika manusia di dalam hatinya lebih cinta daripada cinta Tuhannya, cinta kepada dirinya, cinta kepada badannya, cinta kepada urusan-urusan dunianya di hatinya. Itulah siksa dan azab yang pedih, manusia tenggelam di dalamnya. Itulah sebuah kiasan sanepan saking dekatnya panasnya matahari itu. Apa hakikat panasnya matahari itu? Yakni hawa nafsu kita sendiri yang selama ini kita tuhankan, yang selama ini kita wujudkan, yang selama ini kita hidupkan, yang selama ini kita kuasakan, dan yang selama ini kita sembah di dalam hati kita. Itulah matahari yang panas. Itulah alam barzah, alam penantian manusianya menunggu kiamat kubro di dalam kuburannya sendiri-sendiri. Di dalam hatinya ketika manusianya di dalam kuburan-kuburannya, ia berharap-harap bila manusianya jauh dari Tuhannya, bila manusianya tak ada iman kepada Tuhannya, ia tersesat di dalamnya. Ia akan dipenuhi dengan kesedihan, kekhawatiran, ketakutan akan siksa-siksa Allah. Ia selalu memohon-mohon kepada Allah, meminta-minta kepada Tuhannya. Namun bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, kepada Tuhannya, apalagi yang diminta? Hanya kesenangan, hanya keenjoyan, hanya kebahagiaanlah yang ada di dalam hatinya dengan Tuhannya. Lalu sampai kiamat yang mana? Jadi saya ulangi lagi, kiamat sugro itu, kiamat kecil itu ketika manusianya meruntuhkan. Kiamat sugro, kiamat kecil itu ketika manusia mengganti, mencuri, merampok kerajaan Tuhan menjadi kerajaan dirinya. Telah membunuh Tuhan dan manusia mentuhankan dirinya di hatinya. Itulah kiamat sugro. Kapan itu terjadi? Ketika detik-detik akil baliglah. Itulah kiamat sugro itu, kiamat kecil. Kewujudan Allah yang mewujudkannya dihancurkan di hatinya. Kehidupan Allah yang menghidupinya dihancurkan di hatinya.
Kebesaran Allah yang membesarkannya dihancurkan di hatinya. Kesucian Allah yang mensucikan diri manusianya dihancurkan di hatinya. Maha puji, puja dan pujinya Allah dihancurkan di hatinya menjadi maha puja dan puji, kebanggaan dan kemuliaan hawa nafsunya. Inilah kiamat kubro itu. Ya diadab manusianya di dalamnya. Ya dikubur manusianya di dalamnya. Ya dimasukkan neraka jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah yang membuat api-api neraka itu menyala-nyala ketika badan telah kau aku akui sebagai badanmu, ketika hidup telah kau aku akui sebagai hidupmu. Itulah neraka yang menyala-nyala yang akan membakar diri kita semua di dunia ini. Itulah yang dimaksud alam penantian, alam barzah. Kemudian menunggu sampai kapan? Sampai datangnya kiamat kubro, kiamat yang besar. Ketika langit dan bumi dipertemukan dan dihancurkan. Itu maknanya ketika kehidupan manusia kita dan badan yang selama ini kita akui sebagai bumi, hidup sebagai langit, sudah kita satukan, sudah kita persembahkan amanah-amanah ini, bahwa hidup dan badan ini hanyalah amanah, amanatullah, bukan milik manusianya. Ini milik Allah. Itulah kiamat kubro itu terjadi kapan? Ketika manusia berani mati, ketika manusia berani berbaiat, meninggalkan semua apa yang dicinta-cintainya. Ilmu ditinggalkan, amal ditinggalkan, harta ditinggalkan, bahkan badan dan hidupnya pun ditinggalkan, dihancurkan. Itulah kiamat yang akbar. Itulah peperangan yang akbar, yakni memerangi hawa nafsune dewe-dewe. Jadi di dalam latih keheningan itu kita belajar kiamat. Kita belajar mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika datangnya kiamat, maka ketika datangnya baiat, maka ketika datangnya kematian manusianya, maka bangkit lagi hidup yang kedua. Hidup yang pertama ketika Allah, Tuhannya manusia, menciptakan manusia dari tanah sampai menjadi bayi, kemudian dirampas oleh manusia. Kemudian ketika manusianya menghadapi pintu baiat, pintu kematian, syakaratul maut, maka ketika manusianya sudah dicabut nyawanya, dimatikan, dicabut sendiri oleh manusianya, maka ketika manusianya sudah mati, maka bangkitlah kesadaran manusianya di dalam bertuhan. Maknanya hidup kembali. Siapa yang hidup? Apakah manusia punya hidup? Yang hidup Allah, ya tetap Allah. Manusianya mati, ya tetap mati. Jadi kehidupan yang kedua manusianya itu ketika manusianya mi'raj kepada Tuhannya. Seperti mi'rajnya para nabi dan rasul. Ketika seperti mi'rajnya para manusia-manusia yang dikehendaki Tuhannya. Itulah kehidupan yang kedua. Kemudian semuanya dikembalikan ke sisi Allah. Selesai sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud kiamat itu menurut hakikatnya, menurut sisi
di sisi Allah, bukan kiamat-kiamat yang menurut syariat manusianya, bukan kiamat-kiamat yang menurut hawa nafsu manusianya. Coba kita hayati, coba kita logikakan. Coba kita pahami ini. Hari kiamat termasuk rukun iman bagi semua manusia yang bertuhankan Allah. Kiamat itu sebagai rukun syarat manusia bisa kembali kepada Allah. Itu rukunnya, kewajiban manusia harus iman kepada hari kiamat. Iman itu apa? Hanya percaya-percaya saja? Bukan. Iman itu yakni menyaksikan sendiri kiamat itu terjadi pada dirinya. Apa kiamat itu? Ya kematian manusianya terhadap Tuhannya. Kesesatan manusianya kepada Tuhannya selama ini. Itulah kematian manusianya. Itulah kiamatnya manusianya. Sama halnya Nabi Adam sadar akan kesalahan-kesalahan dirinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kekiamatannya Nabi Adam. Kekiamatannya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi para nabi dan para rasul sudah menghadapi kiamat-kiamat itu. Sudah menyaksikan kiamat-kiamat itu. Jika kiamatnya menurut bangsa kiamatnya manusia, bila kiamat itu diartikan kiamat-kiamatnya yang dianggap sebagai kiamatnya hawa nafsu seperti langit dan bumi secara dohir ini, kiamat-kiamat yang besar ini, berarti selama ini takkan pernah ada nabi dan rasul dong. Berarti selama ini tak ada orang-orang yang beriman dong. Bahkan Nabi Muhammad pun bukan orang Islam dong. Tidak selamat hatinya dong. Bahkan Nabi Muhammad pun bila tidak menemukan, bila tidak bertemu dengan hari kiamatnya. Kenapa? Karena kiamatnya belum datang. Kedahuluan meninggal, kedahuluan wafat. Bagaimana mungkin dikatakan beriman sebelum kedatangan kiamatnya, sebelum menyadari kiamat kubro di sisi Tuhannya? Coba hayati, logikakan. Berarti yang dimaksud iman kepada hari kiamat itu bukan kiamat-kiamat yang kita terka selama ini. Beriman kepada hari kiamat itu ketika manusianya rela, ridho, memberikan, memasrahkan, mengabdikan, mempersembahkan hidup dan badan ini, langit dan bumi ini bukan kekuasaan manusianya lagi. Akhirnya teraplikasi di dalam hatinya para nabi dan rasul. Muhammad, bukan kamu yang lempar itu, aku yang lempar. Muhammad, bukan kau yang memanah itu, akulah yang memanah. Inilah imannya para nabi dan para rasul. Karena sudah dituhani oleh uripe Allah. Karena hatinya sudah kembali di sisi Allah. Karena sudah melewati hari kiamat kubro. Kiamat yang seperti ini maksudnya yang harus diimani. Bukan kiamat-kiamat yang dohir. Kita selama ini disesat-sesatkan oleh iblis dan setan lewat hawa nafsu kita. Kita disuruh enjoy saja oleh setan, oleh iblis. Tenang wae, kiamat masih jauh bro. Gampang tobat itu nanti kalau akan mati. Sehingga setan dan iblis dengan memudah
dengan mudah menyesatkan tiap-tiap diri manusianya agar tidak beriman, agar tidak bertakwa seperti iman dan takwanya para nabi dan para rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. Ketika kita menyadari bahwa Allah lebih wujud daripada wujud manusianya. Ketika kita sudah menyadari bahwa Allah lebih hidup dari kehidupan manusianya. Ditandai manusianya mati kembali. Dari yang mati menjadi yang mati. Allah dari yang hidup menjadi yang hidup. Inilah iman. Inilah kiamat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para penyimak sahabat-sahabat uripe Allah dimanapun Anda berada, kita dipahamkan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sini pun saya juga belajar sama seperti Anda, sama-sama belajar pulang kepada Allah, sama-sama pulang kepada asal usul kita. Asalnya tak ada, kembali tak ada. Asalnya hanya Allah yang wujud yang hidup, kembali hanya wujud hidup ini hanya milik Sang Pencipta. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan salawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.